Halo semuanya, kenalin nama gue Joran Cahyadi. Gue alumni SMPK Kalam Kudus Kopo Permai angkatan 14 dan sekaligus menjadi ketua OSIS pada saat itu, angkatan 2014 dan 2015. Di sini sih gue cuma mau sharing sedikit sama kalian semua dan sekaligus mengajak kalian untuk bergabung menjadi anggota OSIS, terutama buat kelas 7 dan kelas 8 yang masih memiliki waktu dan kesempatan untuk dapat bisa bergabung menjadi anggota OSIS. Perkenalkan, saya Masmur, Ketua OSIS 2018-2019 OSIS Victory SMP Kristen Kalam Kudus. Sekarang saya duduk di kelas 10 SMA. Hai semua, nama aku Gabriela Blikita. Aku alumni SMPK Kalam Kudus Kopo Permai Bandung. Sekarang aku sekolah di SMAK Kalam Kudus Mekarwangi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tobias Tanuwijaya. Halo, gue Maria Gresela. Jadi sekarang gue kelas 3 SMA dan gue pernah menjabat sebagai ketua OSIS di SMPK Kalam Kudus di tahun pelajaran 2016-2017. Awalnya saya nggak niat masuk OSIS karena saya memang nggak berbakat di OSIS gitu kan. Hanya banyak guru-guru saya yang mendorong saya gitu. Saya juga udah mikir gitu kan, wah ini nggak akan kepilih ini kayaknya. Ya udah, saya ikut interview gitu, interview yang secara tertulis, terus kemudian orang tua saya juga setuju, seneng-seneng aja gitu ya. Habis itu ya sudah, entah dari mana gitu mujizat Tuhan, saya bisa kepilih. Syukur-syukurnya langsung jadi wakil ketua OSIS di periode 2017-2018 dan terpilih kembali di 2018-2019 sebagai ketua OSIS dengan wakil saya Joshua Gokmal. Kenapa saya mau menjadi OSIS? Awalnya sih pengen belajar untuk memimpin, bagaimana mengelola suatu organisasi, bagaimana berbicara di depan umum, bagaimana mengelola suatu acara dengan baik. Awal aku masuk OSIS itu pertama diajak sama temen. Pertamanya sih kayak emang udah tertarik gitu kan pengen masuk OSIS. Emang kayak udah ngincar juga, terus udah gitu kata orang tua juga kalau misalnya kamu tertarik organisasi, masuk aja OSIS. Nah akhirnya karena kebetulan ada temen yang ngajak juga, jadi aku masuk OSIS kan. Nah aku pikir tuh kan masuk OSIS tuh bakal kayak apa sih, sibuk lah gini terus nggak rame lah gini tapi nyoba aja. Nah ternyata pas masuk itu jadinya tuh rame banget di OSIS, tuh gokil banget. Terus bisa mencoba pengalaman baru yang belum pernah kita lakukan gitu semasa SD. Kan kalau misalnya di SD itu kan nggak ada kan yang organisasi gitu. Nah kalau di SMP ini ada yang namanya OSIS, jadi kita tuh bisa belajar gimana sih berorganisasi dengan baik dan benar itu. Nah, jadi kenapa gue mau masuk OSIS? Yang pertama itu karena gue mau belajar organisasi. Terus yang kedua, gue juga mau belajar tentang kepemimpinan. Terus selanjutnya, gue juga pengen nambah teman, gak cuma teman seangkatan doang, tapi teman-teman kakak kelas ataupun teman-teman dari adik kelas. Terus selanjutnya, gue juga pengen nambah pengalaman, apalagi pengalaman berorganisasi di sekolah. Terus yang paling penting kenapa pengen masuk OSIS, karena di OSIS tuh kayak kita bisa nyumbang-nyumbang ide gitu, kayak ngasih ide buat acara-acara atau event-event sekolah. Nah terus yang paling penting pokoknya karena keluar kelas. Kenapa sih gue mau jadi anggota OSIS pada saat itu? Awalnya sih kelas 7 itu gue cuma pengen mencoba dan belajar bagaimana sih caranya berorganisasi dan bersosialisasi di lingkungan SMP pada saat itu. Tapi di samping itu gue juga pengen belajar gimana sih caranya memimpin sebuah organisasi yang baik dan benar. Maka dari itu saat kelas 8 gue memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan gue sangat bersyukur gue dapat terpilih pada saat itu. Dan saat gue menjadi ketua OSIS, banyak sekali pelajaran yang bisa gue petik saat gue menjadi ketua OSIS. Suka dan duka banyak sih. Sukanya karena kita di OSIS menjadi salah satu panitia dalam
penyelenggaraan acara sekolah. Jadi kita juga bisa memasukkan beberapa aspirasi dari siswi dalam pelaksanaan acara sekolah tersebut. Jadi nggak ada alasan lagi tuh acara garing atau segala macam. Terus OSIS juga merupakan salah satu bagian dari keluarga saya, di mana saya bisa mencurahkan isi hati saya di sana. Kita bisa berbagi suka dan duka bersama, bertumbuh bersama. Kalau dukanya, kita mungkin lebih capek aja sih ya dari teman-teman yang lain. Dikala teman-teman lain belajar, kita pulang sekolah masih harus mengurusi satu kegiatan, dan kita juga mendapatkan tuntutan untuk tetap menjaga nilai kita tetap baik gitu ya di sekolah. Saya ditanya, suka dukanya di OSIS. Kalau dianggap seneng banget gitu, kelihatan siswa itu seperti seneng siswa yang lain yang non OSIS. Nah, tapi sebenarnya sangat sulit untuk di OSIS karena banyak pengorbanan ya. Meskipun Anda terlihat dengan teman-teman Anda itu famous gitu ya, selalu muncul di tiap acara, selalu siapin acara, ketemu sama bintang tamu gitu kan. Tapi di balik itu semua Anda punya pengorbanan yang berat gitu. Jadi suka dukanya kayak Anda harus pulang malam, lebih malam gitu. Yang lain pulangnya jam 2, Anda harus pulang jam 4:30 gitu kan. Buat apa? Rapat dulu gitu. Kalau misalnya sekarang lagi PJJ gini, Anda harus maksa gitu kan, rapat lewat Zoom gitu. Anda harus sedia kuota lebih besar dari teman-teman Anda yang bukan pengurus OSIS dan lain sebagainya. Terus setiap kali ada acara OSIS, Anda yang bertanggung jawab dan siap disalahkan kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan gitu, ada kendala dalam acara itu, Anda harus siap disalahkan. Sukanya, dukanya kan itu tadi ya, udah ya, pulangnya lebih terlambat gitu. Terus habis itu sukanya Anda bisa jadi famous kalau beruntung. Buat apa famous kalau kalau event tuh nggak berjalan dengan sempurna gitu kan. Buat apa tenar tapi event lu berantakan gitu, itu kasarnya ya. Tapi lepas gimana kalian lah gitu. Terus sukanya lagi bisa lebih dekat dengan guru, bisa lebih banyak belajar dengan teman-teman gitu ya. Dan masih banyak lagi lah. Kalau saya ceritain gak akan habis gitu. Karena satu kali periode kepemimpinan kalian itu akan banyak sekali dan berbeda mungkin dengan zamannya saya menjadi OSIS gitu. Nah, kalau dukanya menurut gue itu kayak kita kebanyakan kepotong pelajaran kan. Nah, tapi kadang tuh jadi kita ada yang materi nggak ngerti, kayak misalnya matematika, kadang kita jadi harus belajar sendiri gitu. Nah, tapi kalau sukanya, pokoknya paling seru itu pas lagi LDK, MOS, sama pas lagi acara-acara gitu. Karena pokoknya pas lagi di LDK, kita tuh sehari sebelumnya atau seminggu sebelumnya kita tuh sama-sama kerja kelompok gitu. Nah habis itu kita kayak sama-sama nyiapin buat LDK-nya. Terus apalagi di LDK-nya nanti kayak kita banyak kerja sama gitu, kayak kita sama-sama jadi ngomong gitu, jadi semakin dekat gitu. Nah terus pas lagi MOS sama acara-acara lainnya, kayak kita tuh jadi sering keluar kelas. Jadi kayak pas yang lain lagi belajar, kita keluar kelas. Nah pokoknya kalau menurut aku itu sih yang rame. Suka dukanya menjadi ketua OSIS itu guys, lebih banyak sukanya guys. Sukanya itu kalian tuh memiliki keluarga, ibaratnya keluarga yang bisa kalian ajak cerita, kalian ajak curhat, keluarga yang berjuang bareng, yang capek bareng, yang berhasil bareng guys. Lalu kalian juga bisa nge-MOS, ibaratnya yang dulu kalian di-MOS oleh kakak kelas kalian, tapi sekarang kalian bisa nge-MOS orang lain. Lalu kalian bisa dikenal oleh lingkungan sekolah, dari teman, bahkan sampai guru bisa mengenal kalian guys. Lalu kalian juga bisa mengatur dan merencanakan sebuah event atau acara yang sudah direncanakan oleh sekolah guys. Kalau dukanya paling kalian harus berani mengorbankan waktu dan tenaga kalian. Intinya kalian tuh harus berani capek guys, itu doang sih. Suka dukanya selama masuk OSIS, sukanya sih kita bisa dapat pengalaman baru gitu, pengalaman yang gak pernah kita dapetin di SD.
Terus juga bisa ketemu teman-teman baru, bisa kenal kakak kelas, bisa kenal adik kelas baru. Karena kan di OSIS itu kan gak cuma angkatan kita doang, ada kakak tingkat, ada adik tingkat gitu. Terus kalau dukanya paling lebih banyak waktu yang kebuang sih ya. Kayak misalnya keluar kelas pas jam pelajaran gitu kan, buat rapat atau enggak buat nyiapin properti buat acara kayak gitu. Jadi mesti ngejar pelajaran. Terus kalau misalnya ada ulangan pas kebetulan kitanya keluar kelas, jadi kita harus ngejar gurunya buat dapat ulangan susulan, atau kalau misalnya ada remedial kita mesti ngejar gurunya supaya bisa dapat remedial susulan dan sebagainya. Oh iya, satu lagi sukanya, kalau misalnya kalian yang dapat posisinya sebagai sekretaris, ketua, wakil, pokoknya 4 besar itu ya, sekretaris, ketua, wakil, bendahara, itu tuh jadi kayak nambah pengalaman baru gitu. Jadi misalnya dulu yang nggak tahu gimana sih caranya nulis surat buat rapat, nulis surat pengumuman nulis surat pengumuman acara yang akan diselenggarakan. Nah, di OSIS tuh bakal diajarin gimana caranya gitu. Saya mau mengajak teman-teman kelas 7 dan 8 karena masih memiliki kesempatan. Yuk bergabung ke dalam anggota OSIS ini. Banyak value yang bisa kalian dapatkan ketika kalian menjadi anggota OSIS. Menjadi OSIS itu nggak seburuk apa yang kalian pikirkan. Justru di situ kita belajar banyak hal yang nggak akan bisa kita dapat kalau kita tidak menjadi anggota OSIS. Ya, jadi saya menawarkan banyak sekali pengalaman yang bisa Anda rasakan gitu ya. Bagaimana Anda saat membuat sebuah acara gitu ya. Dan saya percaya Anda akan sangat senang kalau acara itu berjalan dengan baik. Jadi saya mengajak Anda gitu ya untuk sama-sama membangun sekolah kita, membangun organisasi kita bersama ke arah yang lebih baik. Mungkin Anda punya ide yang lain gitu ya. Bangunlah, lupakan cara saya gitu. Kalau Anda punya kreativitas yang lebih tinggi dari saya, cobalah jalankan di organisasi ini. Mungkin segitu saja dari saya. Saya ajak kalian untuk masuk OSIS. Dengan senang OSIS akan menerima kalian. Ingatlah, yang cuma satu kata kuncinya, saling menghormati kalau di OSIS. Udah, sisanya akan berjalan sesuai waktunya. Kapan ada saatnya bahagia, kapan ada saatnya stres, tapi nikmatilah karena yang namanya OSIS itu berjalan dengan sendirinya. Sekian dari saya, terima kasih. Buat adik-adik kelas 7 yang mau masuk OSIS, kalau kalian tertarik atau berminat ikut organisasi, join aja OSIS. Karena itu serius, kalian tuh gak bakal nyesel, gak akan nyesel. Karena kalian tuh bisa nambah pengalaman baru gitu di OSIS itu. So, buat kalian yang cari pengalaman organisasi atau cari pengalaman buat bisa ngomong di depan orang banyak ataupun cari pengalaman kepemimpinan, kalau menurut gue sih cobain aja masuk OSIS karena banyak benefitnya juga. Karena yang aku rasain juga banyak benefit buat aku dan pastinya juga jadi banyak benefit buat kalian. Jadi segitu aja dari aku, dadah. Jadi buat kelas 7 dan kelas 8, ayolah bergabung untuk menjadi anggota OSIS. Untuk menjadi anggota OSIS tidak seburuk yang apa kalian pikirkan kok. Tidak sestres apa yang kalian pikirkan kok. Jadi anggota OSIS itu menyenangkan kok. Dari anggota OSIS kalian tuh bisa banyak sekali pelajaran yang bisa kalian petik. Kalian bisa belajar bertanggung jawab, kalian bisa belajar saling mempercayai, kalian bisa belajar menghargai dan menghormati kepercayaan yang sekolah berikan kepada kalian. Kalian bisa belajar disiplin guys, banyak sekali pelajaran yang bisa kalian dapati. Di situ juga kalian bisa mengembangkan diri guys. Intinya sih balik lagi ke diri kalian sendiri guys. Jangan ikut-ikut teman untuk bergabung ke anggota OSIS. Lebih baik mencoba daripada tidak mencoba guys. Itu doang sih dari gua, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.